Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya saya sudah melakukan perkenalan ya kepada kalian lewat kelas maya yang ada pada Sabo Banten. Silahkan kalian cek melalui akun-akun yang sudah kalian miliki. Oke. Tapi saya rasa kurang afdol kalau misalnya saya belum melakukan perkenalan kembali karena yang kemarin kan via teks gitu ya. Kalau sekarang kan video nih beda format. Makanya izinkan saya untuk melakukan perkenalan kembali. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Wisnuardana. Saya lahir di Tangerang pada tanggal 21 Mei 1996. Sudah 24 tahun ya saya hidup. Tapi masih sendiri aja ini. Tapi nggak apa-apa ya. By the way, saya baru balik lagi nih ke Tangerang tahun 2019 kemarin. Jadi sebelumnya itu saya kuliah di Bandung selama 5 tahun. Iya sih, over 1 tahun, tapi menurut saya itu worth it ya karena saya suka banget sama lingkungan kampusnya gitu, makanya bikin saya betah akhirnya nambah 1 tahun. Saya kuliah di Bandung, di Universitas Pendidikan Indonesia, ngambil jurusan pendidikan seni musik di Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Nah, di jurusan pendidikan seni musik itu ada yang namanya spesialisasi, sama kayak dokter. Kalau dokter kan ada spesialis bedah, ada spesialis jantung dan yang lain-lain. Kalau di musik juga ada yang spesialisnya piano, gitar dan yang lain-lain. Saya ngambil spesialisasi saksofon. Jadi buat kalian semua yang pengen belajar saksofon, ayo kita belajar sama-sama, oke? Saya tinggal di Pasar Kemis. Jadi kalau misalnya ada yang lagi di Pasar Kemis dan pengen mampir, silahkan kontak saja. Saya sudah masuk ke grup-grup WhatsApp yang kalian punya gitu. Jadi cari aja kontak saya, langsung kontak aja begitu. Saya rasa perkenalannya cukup aja ya sampai situ. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, saya udah tulis tuh di kelas maya. Silahkan kalian baca kembali aja. Seperti yang sudah saya tulis di kelas maya itu, kalau misalnya materi kita ini adalah tentang musik barat dulu nih pertama-tama gitu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah musik barat begitu. Jadi sebelum kita lanjut ke materinya, alangkah baiknya kita ngopi dulu guys. Mantap. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya ya. Jadi musik barat itu ada sejarahnya tercatat gitu dari zaman prasejarah bahkan sampai zaman sekarang. Jadi ini akan saya jelaskan gitu. Yang pertama itu musik itu mulai ditemukan pada zaman prasejarah atau pada zaman kehadiran manusia Homo sapien ya, ini pada sekitar 100.000 sampai 180.000 tahun yang lalu begitu. Bersumber dari benda-benda yang ada di sekelilingnya kayak batu, kayu yang dipukul-pukul sehingga menimbulkan bunyi ritmis. Apa itu ritmis nanti akan saya jelaskan di video yang terpisah gitu ya. Langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi zaman prasejarah itu orang-orang Homo sapien ini bikin musik. Ada juga yang dari kulit binatang, terus dibikin kayak kendang gitu di kayu atau di tulang gitu yang ada rongganya, terus dia tempelin itu kayak kendang. Itu udah ada pada zaman prasejarah begitu. Ada yang dari tulang kering kaki buruannya dia gitu, kayak kayak beruang apa segala macam, itu dijadiin buat alat musik. Ada juga mereka selain bikin alat musik yang ritmis, mereka bikin juga alat musik yang ditiup. Ternyata bahannya itu ada yang dari kayu, ada yang dari tulang yang udah bolong-bolong, sama mereka ditiup akhirnya jadi bunyi. Nah itu dijadikan alat musik sama mereka juga. Mereka itu karena sering ngedengerin hewan-hewan kali ya, jadi mereka itu menirukan suara hewan dan dinyanyikan begitu pada zaman itu ya. Terus mulai mengenal penamaan benda gitu, dan suara menjadi musik vokal, berfungsi sebagai sarana hiburan pribadi dan sarana ritual pada zaman dahulu. Lalu lanjut ke zaman selanjutnya, itu ada zaman sejarah. Jadi zaman sejarah ini pada tahun 3500 sebelum Masehi. Nah, terus udah mulai ada instrumen-instrumen musik yang sampai sekarang masih dipakai, yaitu harpa, lira, mandolin dan seruling gitu. Sejarah
udah mencatat kalau misalnya sudah memahami jauh sebelum Masehi berlangsung nih orang-orang abad ini. Nah, terus pada zaman ini mulai dikenal adanya musik liturgi atau doa-doa dan nyanyian gitu. Mulai adanya kegiatan keagamaan. Lalu bangsa Yunani yang dapat disebut sebagai pemilik musik kuno terpenting. Jadi bangsa Yunani itu dulu adalah disebut sebagai yang memiliki musik kuno terpenting. Lalu bangsa Yunani kuno menggunakan musik untuk keperluan ritual dan kepercayaan. Begitu. Langsung kita lanjutkan ke ciri-cirinya. Ciri-cirinya kayak gimana sih? Oh, ciri-ciri musik zaman ini tuh musiknya sama sekali nggak berbentuk. Jadi masih sangat primitif. Lebih banyak digunakan untuk upacara yang bersifat religius yang seperti tadi saya bilang udah mulai ada kegiatan keagamaan di sini. Lalu penggunaan unsur ritmis masih sangat dominan dan penggunaan instrumen musik yang masih sangat sederhana. Jadi dulu tuh ya tabuh-tabuhan aja gitu kayak kendang atau mungkin rebana begitu ya. Zaman-zaman dulu tuh musik-musiknya tabuhan-tabuhan aja gitu. Sambil nyanyi-nyanyi yang religius. Langsung lanjut ke zaman pertengahan yaitu pada tahun 1000 sampai tahun 1500. Wow, 500 tahun zaman pertengahan ini. Pertama, abad pertengahan ini adalah zaman antara hilangnya kebudayaan antik, kuno, serta primitif. Langsung timbul kebudayaan baru yang biasa disebut dengan Renaissance. Nanti akan saya jelaskan Renaissance setelah ini. Lalu penemuan sistem membaca notasi oleh Guido Aretinius de Arezzo dari Prancis. Musik pada zaman ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jadi pusat kebudayaan pada zaman ini tuh ada pada gereja gitu, udah mulai-mulai ada tuh tempat-tempat ibadah. Lalu pada zaman ini musik liturgi berkembang dengan pesat. Siapa sih seniman liturgi pada zaman itu? Ada namanya Saint Ambrosius gitu. Nah, terus perubahan yang sangat besar terjadi ketika Paus Gregorius Agung I menciptakan karya musik dengan menggunakan melodi tanpa iringan. Begitu. Jadi nggak ada iringan tuh udah nyanyi aja gitu. Musik yang demikian disebut dengan Gregorian chant atau biasa orang sebut dengan Gregorian doang. Bebas tuh kalian mau pilih Gregorian chant atau Gregorian doang. Lanjut, ciri-ciri musik abad pertengahan itu kayak gimana? Pertama, ada pemaduan suara gitu yang menyanyikan lebih dari satu suara semakin berkembang. Gitu, ditemukannya notasi dan pencatatan nada. Terus musik keduniawian bersuara satu, yaitu suara satu itu biasa disebut dengan istilah unison. Lalu ada juga musik poliponik atau polipon gitu. Itu maksudnya suaranya banyak. Unison suaranya satu, polipon suaranya banyak. Itu udah mulai berkembang di zaman ini. Berkembangnya nyanyian keagamaan dan untuk pertama kalinya nama-nama komponis muncul dalam sejarah. Siapa? Ya itu tadi, Guido de Arezzo salah satunya. Kita lanjut ke zaman Renaissance. Itu ada pada tahun 1500 sampai tahun 1600. Renaissance memiliki arti lahir kembali. Pada zaman ini manusia dianggap lahir kembali. Individu melepaskan diri dari belenggu kolektivitas dan menjadi pribadi yang dapat mencari corak sendiri atau dapat mencari jati diri sendiri. Jadi pada zaman Renaissance ini udah mulai muncul ego gitu ya, muncul keegoisan kalau misalnya harus mencari jati diri itu mulai muncul pada zaman ini. Begitu. Ini sekitar tahun 1450 sampai tahun 1600 musik itu mulai digubah pada zaman ini Renaissance. Lalu penentuan batas awal zaman ini atau perubahan pada zaman ini tuh nggak diketahui gitu karena memang nggak terlalu ada perubahan besar dalam musik pada abad ke-15 ini. Jadi nggak terlalu beda jauh nih sama abad pertengahan. Begitu. Lalu perkembangannya mendapatkan ciri-ciri Renaissance secara bertahap. Zaman ini berlangsung sesudah zaman pertengahan dan sebelum zaman barok. Jadi ada di tengah-tengahnya. Nanti zaman baroknya akan saya jelaskan. Lalu ada beberapa komponis pada zaman ini. Itu salah satunya ada Giovanni Gabrieli. Ciri-ciri musiknya itu kayak gimana? Pertama, berkembangnya musik romantis. Nyanyian keperwiraan dan musik akapela itu mulai berkembang. Ada musik gereja jadi mengalami kemunduran karena hal-hal tersebut. Ya karena memang zamannya semakin maju gitu ya, semakin berubah, udah mulai bisa nyari jati diri gitu ya. Jadi musik gereja itu mengalami kemunduran karena kolektivitasnya pun udah menurun gitu. Kan musik gereja itu kolektif gitu ya, udah mulai selfish, udah mulai sendiri-sendiri gitu pada zaman ini.
Lalu banyak perubahan tempo dan dinamik yang tajam. Melodi lagunya juga masih pendek-pendek. Jadi ini akan saya jelaskan aja apa itu tempo, dinamik dan yang lain-lain. Kalian simak aja dulu ya. Lalu selanjutnya ada bentuk lagunya itu misa dan fantasia. Mulai dikenalnya alat musik orgel dan piano, sifat kebersamaan menurun dan sifat egoisme menonjol. Kayak yang tadi saya bilang, yang tadinya kolektif itu udah mulai menurun. Mereka pada zaman ini tuh udah mulai individualis begitu. Munculnya musik instrumentalia. Buat yang nggak tahu musik instrumentalia itu apa, yaitu musik yang tanpa vokal. Jadi cuma em, musiknya doang. Begitu. Udah mulai-mulai muncul nih. Terus sama ada pertumbuhan musik di gereja-gereja Protestan, begitu. Oke, zaman selanjutnya itu ada yang namanya zaman barok yang seperti tadi saya sebutkan dan rokoko biasanya disebutnya begitu. Musik barok adalah musik klasik barat yang digubah pada zaman barok atau kalau penulisan bahasa Indonesia tulisannya BAROK. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris itu BAROQUA begitu. QUE, sorry. Kira-kira pada tahun 1600 sampai tahun 1750. Begitu. Zaman ini berlangsung sesudah zaman Renaissance yang tadi saya sudah jelaskan dan sebelum zaman klasik, begitu. Komponisnya ada yang udah dikenal dalam dunia musik itu ada Johann Sebastian Bach. Mengapa dia bisa begitu dikenal? Karena dia punya teori-teori tentang musik yang sampai detik ini pun masih dipakai gitu. Jadi dia pengaruhnya sangat-sangat besar. Nanti ketika kita mulai masuk ke pembahasan tentang teori musik, nama beliau akan jadi menjadi tidak asing karena saya akan banyak menyebut nama beliau. Lalu ciri-ciri musiknya kayak gimana? Pertama ada pemakaian nada hiasan dan penggunaan tanda dinamik yang dominan. Lalu orang lebih suka pada kelincahan dalam gerak-gerik musik. Lalu musik opera mulai berkembang begitu. Jadi yang tadinya main musik itu cuma untuk kegiatan gereja, sekarang udah mulai-mulai bisa dinikmatin untuk umum gitu. Makanya ada opera gitu. Terus mulai-mulai nada hiasannya ada banyak gitu. Penggunaan tanda dinamika yang dominan maksudnya gini. Tadinya main lagi kenceng nih, lagi keras, lagi kenceng main, abis itu tiba-tiba pelan, tiba-tiba kenceng lagi, tiba-tiba pelan. Itu udah mulai diolah pada zaman ini, begitu. Lanjut ke zaman selanjutnya yaitu ada zaman klasik ya. Zaman klasik ini itu mulai dari tahun 1750 sampai 1820. Zaman klasik atau biasa disebut dengan periode klasik ini menurut dalam sejarah musik barat ya, itu dimulai dari abad ke-18 sampai awal abad ke-19 begitu. Nah, terus zaman klasik ini berada di tengah-tengah antara zaman barok sama zaman romantik begitu. Dia ada di tengah-tengahnya. Beberapa komponis dalam musik klasik ini mungkin agak sedikit familiar buat kalian untuk yang suka main piano tiles. Biasanya suka ada karyanya Mozart atau karyanya Beethoven. Mungkin kalian familiar ya dengan dua nama tersebut karena ada di games piano tiles. Nah, itu mereka adalah komponis-komponis dari zaman klasik begitu. Ciri-ciri musik klasik itu kayak gimana sih? Ciri-ciri musik klasik itu lebih banyak atau lebih digunakan gitu peralihan dinamika gitu. Kayak misalnya dari keras ke lembut atau dari lembut ke keras. Dari keras ke lembut itu disebut dengan nama decrescendo. Tapi kalau misalnya dari lembut ke keras itu namanya crescendo begitu. Lanjut ada ciri-cirinya itu ada perubahan-perubahan tempo dengan percepatan atau biasa disebut dengan accelerando dan perlambatan atau biasa disebut dengan retardo. Lalu penggunaan hiasan atau ornamentik diperhemat pemakaiannya. Kalau di zaman barok kan itu benar-benar dipakai habis-habisan gitu. Kalau di zaman klasik ini lebih diperhemat lagi begitu. Lalu ada juga pemakaian akor trinada atau tiga nada yang akan saya jelaskan di pertemuan yang lain begitu. Lanjut ke zaman yang selanjutnya itu adalah zaman romantik. Jadi zaman romantik ini ada pada tahun 1820 sampai tahun 1900-an. Terus zaman romantik ini dalam sejarah musik barat berlangsung dari sekitar awal 1800 sampai dengan dekade pertama abad ke-20. Zaman ini berlangsung sesudah zaman klasik, habis zaman klasik, terus sebelum zaman modern, sebelum zaman sekarang ini gitu. Musik zaman romantik ini dikaitkan dengan gerakan romantik pada sastra, seni,
dan filsafat begitu. Walaupun pembatasan zaman yang digunakan dalam musikologi sangat berbeda dari pembatasan zaman ini gitu. Seni yang lainnya itu beda banget, yaitu pada tahun 1780-an sampai dengan 1840-an. Jadi pada musik romantik ini atau zaman romantik ini orang-orang itu udah mulai lebih eh, menunjukkan eksistensinya, keakuannya itu lebih ditunjukkan lagi. Bisa misalnya kalau misalnya kalian bingung gitu dengan apa yang saya omongin, bisa kalian lihat visualnya. Secara visual itu bisa kalian lihat lewat patung. Jadi patung-patung pada zaman ini dengan zaman yang sebelumnya itu udah beda banget. Zaman romantik sama zaman klasik itu lebih ekspresif pada zaman romantik, karena emang udah ada gerakan romantik pada saat ini gitu. Pada saat zaman romantik ini udah mulai ekspresif, udah mulai keakuannya itu atau identitasnya itu udah mulai jelas gitu. Pada zaman romantik ini gitu, udah selfish banget. Nah, terus ada juga beberapa komponis yang muncul pada zaman ini, yaitu ada Frederick Chopin. Lagi-lagi kalau misalnya kalian main piano tiles, itu ada karya dari Frederick Chopin. Nulisnya gimana? Chopin gitu. Itu Frederick Chopin. Bisa kalian dengarkan karyanya di Piano Tiles atau mungkin di YouTube. Ciri-ciri musiknya kayak gimana? Menitik beratkan pada emosi yang berlebihan. Seperti tadi yang saya bilang, lebih ekspresif mereka. Lalu musiknya menggambarkan rasa keakuan yang sangat menonjol. Udah selfish gitu, udah mulai menunjukkan jati dirinya dengan keakuannya itu. Lalu perasaan mulai melepaskan diri dari rasio akal, perubahan tiba-tiba dalam dinamik dan tempo yang sangat dahsyat gitu. Emang berubah, udah bener-bener nunjukin eksistensi banget gitu pada zaman ini. Lalu setelah zaman romantik ada yang namanya zaman modern, yaitu pada tahun 1900 sampai dengan sekarang. Ya seperti yang kalian tahu ya, sekarang adalah zaman modern. Itu ciri-ciri dari segi musiknya itu mulai dikenalnya perangkat teknologi modern dalam dunia musik. Lalu dimulainya era industri dalam musik melalui teknologi atau rekaman atau recording begitu. Jadi mulai-mulai ada alat-alat yang diinovasi gitu ya dengan menggunakan teknologi gitu, dan juga dimulainya era industri. Jadi musiknya semakin beragam lagi gitu. Ada yang sekarang tuh udah mulai ada yang namanya musik pop, musik DJ, bahkan ada juga musik reggae, metal, dangdut dan lain sebagainya. Itu karena ada industri di dalamnya, jadi musiknya itu semakin banyak. Karena orang juga semakin ekspresif, jadi semakin bisa milih. Misalnya, aduh, saya lebih suka musik yang ini nih, gitu. Saya lebih suka musik yang ini nih. Nah, di musik atau di zaman modern ini semakin berkembang, jadi semakin punya banyak pilihan. Orang-orang tuh semakin bebas berkreasi. Yang tadinya musik itu pada zaman dahulunya itu digunakan untuk kegiatan keagamaan, kerohanian, zaman sekarang itu udah bukan lagi tentang itu. Jadi lebih ke ekspresi. Ada yang malah tentang politik, ada yang tentang keagamaan, ada yang tentang percintaan, ada yang tentang kehilangan dan yang lain sebagainya gitu. Jadi semua udah bebas berekspresi. Jadi begitu sampai zaman modern. Jadi kelihatan ya bedanya dari zaman-zaman yang sebelumnya sampai ke zaman modern itu ketahuan banget. Jadi kalau misalnya kalian bingung, nanti akan saya sertakan aja ya sumber yang saya pakai dari buku dan juga web yang saya rasa terpercaya sumbernya. Jadi pematerian hari ini saya rasa cukup aja ya, karena emang udah kelamaan juga. Jadi buat teman-teman yang emang pengen diskusi gitu, silakan aja tulis diskusinya itu di grup-grup yang sudah kalian bikin, yang sudah ada sayanya di situ ya. Jadi kalian bisa diskusi langsung aja di situ. Tapi kalau misalnya malu, Pak, saya malu Pak muncul di grup, bisa PC sama saya juga nggak ada masalah gitu. Kan di grup itu udah ada nomor saya, jadi silakan PC saya kalau misalnya memang pengen diskusi tentang hal yang sudah saya sampaikan hari ini. Begitu aja mungkin ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.